Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus, memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan. Bapa, dengar kabulkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita bahas dan yang akan kita sampaikan, bahkan yang akan kita lakukan adalah dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua sebagai berikut. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi tema dari khotbah ini adalah dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Ada syair lagu yang berkata, dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk ibu-ibu, tidak terhitung anak-anak, tetapi kenyang makan semuanya melalui 5 roti, 2 ikan, bahkan sisa 12 keranjang. Pekerjaan yang besar itu adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dilakukan oleh manusia, dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Allah. Itulah yang disebut mujizat. Pekerjaan yang kedua yang dilakukan Yesus pada hari yang sama adalah menyembuhkan orang yang sakit. Nah, setelah murid-murid dan orang banyak makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Naiklah ke atas perahu, pulanglah mendahului Yesus."
Dan Yesus juga menyuruh orang banyak pulang karena pelayanan pekerjaan pada hari itu sudah selesai dan situasi juga sudah mulai malam. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah orang banyak pulang dan murid-murid juga sudah pergi naik perahu, Yesus kembali naik ke atas bukit ke tempat sebelumnya. Ngapain Yesus naik ke atas bukit? Yesus berdoa. Yesus berdoa. Karena apapun yang dilakukan Yesus, bahkan setelah dilakukan Yesus, apalagi ketika mujizat pekerjaan Allah luar biasa, Yesus harus mengucap syukur kepada Allah di dalam doa. Yesus menyadari bahwa doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Dan Yesus juga merealisasikan bahwa tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan apapun yang diinginkan oleh Yesus kepada Allah, Dia mengajarkan lewat khotbahnya di atas bukit. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itulah yang diajarkan oleh Yesus, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus merupakan pembelajaran bagi orang percaya, saudara dan saya. Apapun yang akan kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang sudah kita dapatkan, harus senantiasa berdoa dan harus senantiasa mengucapkan syukur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 24 menyatakan ketika perahu murid-murid Yesus Kristus beberapa mil dari pantai, perahu itu terombang-ambing karena gelombang besar datang, angin sakal sangat kencang, dan angin sakal itu bisa menenggelamkan perahu tersebut. Karena itulah murid-murid, sekalipun mereka basicnya nelayan, tetapi mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas kalau angin itu nanti bisa mengolengkan, menenggelamkan mereka ke dalam laut yang sangat dalam itu. Nah, pada saat ketakutan mereka, kira-kira pukul 3, Yesus juga menghampiri murid-muridnya, menjumpai murid-muridnya, mendekati perahu murid-muridnya. Tetapi ketika kapal itu oleng, mereka tidak mengenal Yesus yang datang itu. Bahkan mereka mengatakan hantu. Mereka berteriak, hantu, hantu, hantu. Nah, Bapak Ibu, ketika manusia di dalam kekalutan, ketika manusia di dalam masalah, ketika kecemasan dan kekhawatiran itu ada di dalam hati manusia, maka manusia itu terkadang tidak mengenal Allah. Meskipun Allah itu bersama-sama dengan dia, meskipun Allah itu dekat dengan dia, tetapi manusia itu tidak mengenal Allah. Bahkan Allah itu disangka menjadi hantu. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 27, Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus yang begitu aktif,
Dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau memang itu Yesus, suruhlah aku berjalan menjumpaimu. Suruhlah aku berjalan menjumpaimu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita pun bisa mewakili Petrus, ingin memastikan apakah memang Yesus itu ada. Apakah Yesus itu memang benar-benar berkuasa? Apakah Yesus itu sudah mendengarkan doa kita? Apakah Yesus itu sudah mengabulkan doa dan permohonan kita? Maka Yesus berkata, "Iya, datanglah." Petrus datang menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu keberanian ketika masalah datang. Ketika kita teringat kepada Yesus yang luar biasa itu, kita datang kepada Yesus. Dan ketika Petrus berjalan di atas air itu, apa yang terjadi? Ya, dia mulai melangkahkan kakinya di atas air itu, tetapi kaki Petrus tenggelam ke dalam air itu. Dan dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku binasa. Tuhan, tolonglah aku tenggelam." Ini seruan yang sangat luar biasa. Sebelum tenggelam dia tahu berseru, dia tahu datang, dia tahu meminta kepada Yesus. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Melalui mulut yang sama, orang mengatakan Yesus itu sebagai hantu. Melalui mulut yang sama, mengatakan, meminta pertolongan itu kepada Yesus. Ini merupakan suatu proses Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Proses kepada ending yang lebih baik, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus pun tahu. Yesus pun tahu keberadaan manusia itu. Yesus pun tahu iman manusia itu. Maka Yesus senantiasa berseru kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pada peristiwa kekhawatiran murid-muridnya, terkhusus ketika Petrus datang menghampiri Yesus yang hampir tenggelam, Yesus berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, kenapa kamu tidak percaya? Hai kamu yang kurang percaya, kenapa kamu tidak percaya?" Yesus pegang tangan Petrus, Yesus berjalan di atas air, dan Petrus bisa menjumpai Yesus, dan Petrus bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Yesus masuk ke dalam perahu murid-muridnya. Pada saat itu juga gelombang berhenti dan angin juga berhenti. Kita pahami pada saat itu Yesus yang menghentikan angin itu, Yesus yang menghardik angin itu, Yesus yang memerintahkan angin itu berhenti. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Yesus yang menghentikan angin itu, Yesus yang menghentikan gelombang itu, Yesus yang bisa memberikan ketenangan, maka murid-murid di dalam perahu itu salut dan menyembah Allah. Dan memang hanya Allah yang patut disembah. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus bisa menghardik angin, kalau Yesus bisa memerintahkan gelombang kehidupan berhenti, pada saat ini pun apapun masalahmu, Yesus bisa perintahkan berhenti.
Seberat apapun masalahmu, Yesus bisa katakan berhenti. Yang penting pada saat ini adalah engkau harus berdoa. Engkau harus datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Melalui firman Tuhan ini, orang percaya diingatkan, saudara dan saya, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah itu, apakah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, lilitan hutang, masalah keluarga, anak-anak yang belajar daring sekarang ini, datanglah kepada Yesus di dalam doa, sebab doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh yakin didoakan akan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Percayalah kepada Yesus dan berserulah kepada Yesus selama Yesus mau ditemui. Berseru melalui lagu pujian kepada Yesus. Yesus sanggup menuntun jalanmu. Yesus sanggup menuntun tanganmu. Dan Yesus sanggup menyelesaikan masalahmu. Sebab melalui masalah, engkau dan saya sadar sebagai manusia biasa, dan hanya Allah yang sempurna. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, Bapa, Engkau Maha Kuasa. Angin sakal dapat Engkau hentikan. Gelombang besar dapat Engkau perintahkan diam. Masalah besar dalam hidup kami dapat Tuhan selesaikan. Buanglah rasa takut khawatir dari diri kami. Gantikan menjadi rasa optimis bagi kami. Dan kami dapat berkata, dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mampir di channel YouTube saya Minaria Purba. Silahkan subscribe, tekan tanda lonceng untuk memudahkan saudara mengikuti konten saya berikutnya. Berikan tanda like, bahkan bagikan jikalau dianggap berkenan untuk memberkati banyak orang. Namun saya sadar bahwa saya tidak sempurna dalam hal pembahasan dan penyampaian firman Tuhan. Tetapi saya harus berbagi karena saya seorang pendeta harus berkhotbah. Justru karena itu kalau ada saran dan masukan, silakan berikan pada tanda komen. Saya akan pelajari dan saya mengucapkan terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom.